yaitu mengenai kontroversi miskonsepsi pemahaman evolusi manusia. Nah, di belakang kita ini sudah tampak bagaimana gambaran proses evolusi menuju manusia modern. Nah, kira-kira teman-teman merasa aneh nggak dengan gambar ini? Kenapa gambar ini selalu saja muncul ketika kita membahas evolusi manusia? Nah, disinilah letak kontroversi itu. Disinilah letak miskonsepsi tersebut. Kita akan bahas satu demi satu apa saja kontroversi yang menyebabkan miskonsepsi evolusi itu terjadi. Yang pertama nih, teman-teman pahami. Ini terlihat dari garis start ke garis finish. Pertanyaannya adalah, apakah evolusi itu berjalan secara linear atau garis lurus? Jawabannya adalah tidak. Nah, hal inilah yang menyebabkan orang-orang, terutama orang awam, yang kemudian membaca atau melihat gambar ini berpikir bahwa manusia adalah keturunan dari kera. Padahal sesungguhnya hal tersebut tidaklah benar. Alangkah baiknya kita menggunakan alat penunjuk yang lebih benar, yaitu pohon filogeni. Nah, kita dapat melihat pohon filogeni pada poster yang ada di belakang ini. Yang lebih tepat adalah kita melihat evolusi bukan sebagai garis linear atau garis lurus, melainkan menggunakan apa? Pohon filogeni. Untuk memperjelas pohon filogeni, kita bisa membayangkan sebuah silsilah keluarga. Teman-teman tahu silsilah keluarga? Dari kakek buyut kita atau dari nenek kita, itu kan biasanya turun ya. Turun terus bercabang. Bercabang ada paman bibi kita, ada ayah kita, dan kemudian bercabang, dan cabangnya semakin bawah semakin banyak. Sedangkan pohon filogeni itu seperti silsilah keluarga, namun dibalik. Jadi yang menjadi pusat adalah yang di bawah. Nah, ini adalah nenek moyang kita. Kita lihat pada gambar di belakang ini, ada orangutan, gorila, simpanse, dan manusia. Nah, kita semuanya dari orangutan, gorila, dan simpanse, manusia ini memiliki nenek moyang yang sama. Ibaratkan di sini ada nenek kita. Nenek kita punya bibi, punya paman, dan punya ayah ibu kita. Ayah ibu kita melahirkan kita, manusia. Melainkan paman dan bibi kita melahirkan gorila dan simpanse. Sampai di sini paham? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai keturunan ayah ibu kita sebagai manusia merupakan keturunan paman dan bibi kita yang melahirkan kera, yaitu simpanse dan gorila? Jawabannya adalah tidak. Kita adalah keturunan dari manusia, dari ayah ibu kita. Berbeda dengan paman dan bibi kita. Nah, bisa mulai memahami ya. Di sini kita memiliki nenek moyang yang sama atau kakek nenek yang sama. Tetapi kita bukanlah keturunan dari paman dan bibi kita. Kita berkerabat dengan simpanse dan gorila. Bukan berarti kita berketurunan dengan simpanse dan gorila, karena mereka adalah keturunan dari bibi dan paman, bukan ayah dan ibu kita. Tapi kita punya nenek yang sama, nenek moyang yang sama. Bisa dipahami ya? Coba kalau teman-teman belum bisa paham, di restart sebentar, kemudian dipahami kembali. Nah, kira-kira kenapa sih pemikiran yang kurang tepat ya mengenai evolusi itu berjalan secara linear atau lurus itu masih terjalin hingga saat ini, terutama pada manusia? Ini bisa disebabkan ya karena kita ini kurang menelisik organisme atau makhluk hidup yang lain. Kita selalu fokus pada manusia dan kera. Padahal kalau kita lihat-lihat masih banyak hewan lain yang bisa kita jadikan referensi untuk itu memperjelas bahwasanya evolusi itu tidak berjalan secara linear. Teman-teman perhatikan di belakang saya ini, di poster yang sudah kita jelaskan di awal tadi, ada berbagai macam hewan. Tadi ada perkembangan dari bakteri menjadi hewan tinggal di laut, amfibi, reptil, dinosaurus, dan sekarang akhirnya dunia ini didominasi oleh para mamalia.
Atau kita mengenal istilahnya di materi keanekaragaman itu dengan 5 kingdom gitu ya. Nah, dari kelima kingdom ini, kalau evolusi itu berjalan secara linear, harusnya kelima kingdom ini menjadi satu, menjadi sempurna, menjadi apa? Manusia. Tetapi kenyataannya masih ada, mereka sampai sekarang masih ada hewan-hewan yang punah, seperti mungkin dinosaurus tadi ya. Mereka tidak mampu bertahan hidup di alamnya. Tetapi ada juga yang mampu bertahan atau bahkan sekarang mendominasi. Seperti apa? Mamalia. Nah, coba teman-teman korelasikan hal yang sudah saya sampaikan ini dengan apa yang terjadi pada evolusi manusia. Apakah kemudian dibenarkan bahwasanya manusia itu berasal dari kera? Nah, tadi kita sudah membahas bahwasanya alat penunjuk yang benar itu bukanlah yang tadi ya, yang seperti ini, tapi yang seperti ini, atau kita menyebutnya dengan pohon filogeni. Karena gambar yang sebelumnya tadi itu sangat-sangat rancu, terutama bagi orang-orang awam. Mereka melihatnya bahwasanya manusia itu berasal dari kera, padahal kurang tepat. Nah, selain itu kita masih ada bahasan-bahasan lain nih untuk memperjelas bahasan evolusi agar teman-teman tidak mengalami miskonsepsi lagi. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Kontroversi selanjutnya adalah pertanyaan mengenai apakah monyet atau kera mampu berevolusi menjadi kita, atau seminimal mungkin menjadi Homo erectus atau manusia homo-homo lainnya. Mampukah mereka? Nah, kita akan jawab pertanyaan tersebut setelah ini. Namun perlu saya tekankan kembali bahwasanya evolusi itu bukan menjadi yang sempurna atau yang terbaik. Evolusi adalah bagaimana kita sebagai makhluk hidup mampu bertahan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara adaptif sehingga kita mampu melanjutkan ke generasi berikutnya. Apa gunanya kita kuat dan sempurna jika kita tak mampu bertahan dari lingkungan kita? Nah, kita kembali ke yang tadi. Apakah kera atau monyet dapat berevolusi menjadi manusia? Kita akan bahas satu demi satu. Yuk, kita ikuti. Yang pertama adalah bipedalisme. Nah, kira-kira apa sih itu bipedalisme? Mau bisa perhatikan di sini ada perubahan ya dari cara bergerak dari kera ke manusia, atau dari kera besar ya ke manusia. Kira-kira kenapa nih? Nah, jawabannya adalah karena manusia telah hidup di tanah yang lebih terhampar luas, di mana pohon-pohonan sudah jarang. Sedangkan monyet atau para kera ini masih hidup di tempat yang masih banyak pohonannya, sehingga mereka masih bergelantungan baik dengan tangannya maupun dengan ekornya pada monyet. Nah, karena manusia ini sudah tinggal di tempat tanah yang luas, mereka mengandalkan bergerak secara tegak dengan 2 kaki. Nah, itulah pula yang menyebabkan manusia mengalami evolusi, yaitu bipedalisme, berjalan dengan 2 kaki. Yang kedua adalah ditemukannya api. Adanya api membuat makanan yang kita makan menjadi lebih empuk. Coba teman-teman perhatikan gambar di belakang saya ini. Ini adalah gambaran bagaimana manusia purba pada zaman dahulu mencari dan memakan mangsanya. Di sini ada rusa yang dibunuh ya, kemudian dikuliti dan dimakan. Dimakan secara apa? Mentah. Nah, karena mentah, maka makhluk atau manusia purba zaman dulu memiliki mekanisme untuk makan makanan mentah. Kita tahu ya, makanan mentah itu terkenal dengan apa? Alot dan keras. Sehingga mereka memerlukan rahang atau mulut ini ya, gigi yang keras pula dan cenderung besar. Nah, kita akan bahas lagi gimana sih ceritanya rahang ini kemudian menyusut di slide berikutnya. Nah, misalkan nih sudah ada teknologi bernama api. Nah, dengan adanya api, makanan yang kita kunyah itu jadi lebih empuk. Nah, teman bisa perhatikan di sini, ini adalah waktu ya, dari waktu ke waktu, masa lalu hingga sekarang. Nah, ini adalah
kepala dari Homo erectus, tengkorak dari Homo erectus. Teman bisa perhatikan di sini rahangnya itu besar. Digunakan untuk apa tadi? Mengunyah makanan yang mentah gitu ya. Nah, di sini, sedangkan di sini ada Homo sapiens, rahangnya sudah lebih kecil. Nah, karena di sini Homo sapiens hanya perlu makan makanan yang empuk. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh dari Homo sapiens dibandingkan dengan Homo erectus. Perbedaannya akan sangat jelas ya. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau di Homo erectus sendiri itu sebenarnya sudah ada perubahan-perubahan yang mulai tampak. Nah, kita akan bahas, teman-teman bisa mendekat dulu. Yang pertama ini adalah Homo erectus archaik atau Homo erectus yang paling purba, paling tua umurnya. Hidup sekitar 1,8 juta hingga 900.000 tahun yang lalu. Nah, volume otaknya ini diperkirakan sekitar 870 cc. Teman-teman bisa perhatikan, sini lebih mendekat mungkin. Teman-teman bisa lihat struktur kepalanya di sini, dahinya tampak lebih cekung ya. Dia belum datar seperti kita yang lurus seperti ini, namun dia terlihat lebih cekung. Dan di sini teman-teman bisa lihat gerahamnya ini lebih besar ya. Oke, teman-teman nanti silahkan diamati dan bandingkan ya dengan yang lebih modern. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah Homo erectus typic atau yang berada di tengah-tengah. Homo erectus ini hidup sekitar 800.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Nah, di sini mulai tampak kepala ini mulai maju ya, tidak secekung yang tadi, tidak semengerucut yang tadi, dan gerahamnya ini juga lebih mulai tampak mengecil gitu ya. Nah, karena tadi dahinya udah mulai membesar, diperkirakan volume otaknya juga lebih besar, sekitar 1000 cc. Nah, yang selanjutnya ini adalah manusia purba, Homo erectus progresif atau yang paling modern, Homo erectus yang paling muda. Hidup sekitar 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Nah, teman bisa perhatikan di sini, dahinya sudah mulai lebih tampak datar seperti kita ini. Perhatikan. Nah, dia lebih mulai maju gitu ya, lebih tampak datar daripada tadi yang purba tadi, yang arkaik. Tadi kan sangat-sangat tampak kerucut gitu ya. Dan juga gerahamnya ini juga lebih kecil kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini juga menandakan bahwasanya volume otak juga semakin membesar, sekitar 1100 cc. Nah, itu baru dalam satu spesies yang sama, yaitu Homo erectus. Belum ke Homo sapiens yang otomatis berlipat-lipat pertambahan volume otaknya. Selanjutnya adalah sistem berkeringat atau kita yang mau berkeringat. Teman-teman tahu nggak? Saudara kita atau kerabat kita yaitu kera atau gorila lah, kita ambil contoh gorila. Teman tahu gambar gorila ya? Mereka punya rambut yang lebat. Nah, sedangkan kita atau mungkin Homo erectus ini ya, sebagai bentuk evolusi manusia gitu ya, mereka mulai mengalami penurunan rambut dari kera. Dulunya tebal, sekarang mulai menipis. Mungkin kalau dibandingkan dengan saya, mereka jauh lebih lebat ya bulunya atau rambutnya, tapi saya lebih tipis. Nah, ini adalah mekanisme evolusi berkeringat. Ini hanya dimiliki oleh manusia. Teman-teman tahu nggak? Fungsi dari keringat itu adalah mengatur suhu tubuh, di mana kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dingin maupun lingkungan yang panas. Saat panas, kita mengeluarkan keringat. Nah, itu adalah contoh evolusi pada manusia yang tidak dimiliki kera. Nah, dari yang sudah kita sampaikan di awal tadi, ada 4 ya, 3 lebih tepatnya. Alasan-alasan kenapa sih kera atau monyet-monyet itu tak mampu berevolusi menjadi kita, atau mungkin dalam tanda kutip manusia. Yang pertama tadi kita ingat kembali adalah karena mereka masih tinggal di alam atau lingkungan yang berupa pepohonan, sehingga mereka masih membutuhkan lengan yang panjang, kaki yang mampu mencengkram, dan juga ekor untuk bergelantungan gitu, dari pohon ke pohon. Yang kedua, masih ingat? Muncul teknologi berupa api. Nah, adanya api ini sangat krusial nih.
Api ini membuat makanan yang sebelumnya mentah menjadi lebih empuk, yang mungkin sebelumnya rasanya kurang sedap dengan adanya api, dengan dimasak menjadi lebih sedap. Nah, karena empuk dan sedap ini, rahang yang dulunya besar untuk makan makanan yang mentah, alot, keras, menjadi lebih mudah untuk mengunyah, sehingga rahang pun menyusut. Nah, karena rahang menyusut ini, maka porsi evolusi, ya kita ambil istilah porsi evolusi ya, ini dipindahkan ke otak, sehingga otak ini menjadi lebih besar. Kita sudah lihat tadi ya perbandingan otak dari Homo erectus ke Homo sapiens atau Homo erectus archaik ke Homo erectus yang lebih modern ya, yang progresif. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme berkeringat. Kita tak lagi membutuhkan rambut-rambut yang tebal ya, seperti gorila atau mungkin kera atau monyet yang lainnya. Namun kita sudah diberkahi oleh sistem berkeringat. Jadi kita tak lagi membutuhkan bulu-bulu atau rambut-rambut yang lebat. Nah, dari segala hal tersebut, kita mampu menjawab kontroversi ini mengenai apakah kera-kera tersebut mampu berevolusi menjadi kita. Mungkin bisa jadi iya apabila mereka mengalami tekanan-tekanan seleksi alam yang sama seperti kita, yang mengharuskan kita memiliki akal atau pemikiran yang cerdas, otak yang lebih bervolume. Namun kenyataannya mereka tak mengalami hal tersebut. Nah, kalau mereka tak mengalami, maka mereka tak mampu berevolusi menjadi kita. Nah, dari semua hal tersebut, kira-kira nih, teman-teman udah mulai paham belum evolusi? Apakah benar-benar terjadi ataukah tidak? Nah, kita akan bahas satu bahasan lagi mengenai asal-usul makhluk hidup. Kita akan bahas secara cepat. Yuk. Nah, teman-teman, kita sampai di akhir materi, yaitu mengenai asal-usul dari makhluk hidup. Nah, kira-kira